memahami karakteristik tindak pidana anak yang sesuai dengan zaman. Menjadikan hal yang sangat menarik untuk penahanan. Kalau untuk dewasa biasanya 20 hari pertama, kemudian diperpanjang 40, sedangkan untuk anak dalam pendidikan di kurikulum itu ada materi pengantar, materi pokok, dan materi pembulatan. Hanya diklat reserse ini pendidikan yang bersifat vokasi, keterampilan gitu ya, skill. Kok mana nih? Anak adalah warisan, anak cucu kita ke depan, warisan generasi bangsa, sehingga betul-betul wajib kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Sidik Sakti Indra Waspada, sampai berjumpa kembali dengan podcast Diklat Reserse. Kali ini kita kedatangan narasumber yang kebetulan adalah peserta didik yang menempuh pendidikan di Diklat Reserse Megamendung. Beliau sudah hadir di hadapan saya. Rekan-rekan atau sahabat semua mungkin bertanya-tanya siapa narasumber kali ini. Mari kita kenalan dulu sama narasumber yang sudah hadir di hadapan saya. Baik Pak, selamat datang di podcast Diklat Reserse. Bisa perkenalkan diri, namanya siapa? Oke, baik, terima kasih Pak. Nama saya Ibda Ilyas Setmanhutu SH. Saat ini saya dipercayakan sebagai PSK Polsek Mamboro pada Polres Sumatera Barat, Polda NTT Pak. Gitu ya. Baik, saat ini Dikbang PES-nya apa yang diikuti? Pendidikan pengembangan spesialisasinya apa gitu? Saat ini saya mengikuti Dikbang Spes Perwira Pertama Penyidikan Tindak Pidana Perempuan dan Anak Pak. Tindak Pidana Perempuan dan Anak. Baik. Pak Elia ya? Ya Pak. Pak Elia sudah 1 minggu berada di Diklat Reserse Megamendung mengikuti pendidikan pelatihan terkait dengan tindak pidana di bidang perempuan dan anak. Selama 1 minggu ini bisa diceritakan nggak kepada sahabat cendekia sekalian apa kira-kira pengalaman yang memang terus kemudian selama ini dalam pengalaman belajar maupun pengalaman tugas di lapangan tidak pernah didapatkan dan didapatkan di Diklat Reserse setelah 1 minggu ini kuliah di kelas. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin yang pertama ya kita di tempat ini, di Diklat ini kita bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah Pak, dari seluruh Indonesia, penyidik-penyidik handal yang ada di sana. Kemudian kita ditempa di sini. Kemudian hal yang berikut, kami dapatkan hal-hal teknis penyidikan di mana pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, wajib didampingi, tidak seperti pada saat kita proses untuk pelaku yang dewasa. Kemudian yang berikut terkait penangkapan. Penangkapan untuk penyidikan tindak pidana anak itu bersifat ultimum remedium Pak. Kemudian yang berbeda, kemudian terkait penahanan Pak. Penahanan kalau untuk dewasa biasanya 20 hari pertama, kemudian diperpanjang 40. Sedangkan untuk anak penahanan pertama 7 hari dan dapat diperpanjang 8 hari. Kemudian hal lain lagi, khusus untuk penyidik tindak pidana anak, wajib penyidik anak. Demikian Pak. Ini yang selama seminggu ini yang Pak Elia dapatkan dan itu tadinya belum diketahui pemahaman terkait ini ya? Ya Pak. Melalui pendidik-pendidik yang sudah hadir selama 1 minggu ini ya? Ya. Baik, berikutnya terkait dengan hal positif apa atau dukungan terhadap program Diklat Reserse yang diselenggarakan di sini ini kira-kira yang kontribusinya yang paling memang terus kemudian menjadikan hal yang sangat menarik untuk belajar di kelas itu apa Pak Elia? Apakah memang materinya memang sudah memang sistematis? Apakah terus kemudian dari awal belajar itu kalau kita bicara lembaga pendidikan ini kan ada 8 standar pendidikan, di situ kan ada pendidiknya bagaimana, terus kemudian metode pembelajarannya bagaimana, apakah cara menyajikannya itu bagaimana, apakah pas, apalagi karakteristik peserta didik ini macam-macam dari daerah yang berbeda-beda dan sebagainya, apakah terus kemudian materinya sistematis, relevan dan sebagainya, ini bisa diceritakan. Oke, baik Pak. Untuk tenaga didik Pak, kami cukup merasa terbantu Pak dengan tenaga didik yang ada. Kami cukup memahami terkait cara pemberian materi maupun bahan ajar yang diberikan. Saya merasa cukup baik dan dapat kami pahami. Namun mungkin terkait simulasi kasus, mungkin contoh-contoh kasus yang diberikan itu mungkin Pak, kasus-kasus mungkin yang
terjadi real yang sering terjadi dalam kondisi-kondisi sekarang ini, mungkin supaya kita bisa betul memahami karakteristik tindak pidana anak yang sesuai dengan zamannya. Oh begitu ya. Baik. Kalau menurut saya ini Pak Elia ya, harus saya sampaikan kepada Pak Elia nih beberapa hal yang pernah saya lihat terkait dengan kurikulum dan sebagainya itu 18 macam Dikbang Spes, mungkin termasuk PPA di situ ya. Di dalam pendidikan di kurikulum itu ada materi pengantar, materi pokok, dan materi pembulatan. Mungkin ini baru seminggu, nanti kita bisa cek lagi, kita lihat lagi di dalam jadwalnya begitu ya. Di mana di materi pengantar ini masih pengantar terkait dengan regulasi, norma-norma dan sebagainya. Terkait dengan studi case dan sebagainya yang mungkin Pak Elia nggak sabar pengen tahu ini. Mungkin sahabat-sahabat yang lain mungkin kalau memang, ini kok pelajaran katanya diklat reserse ini pendidikan yang bersifat vokasi, keterampilan gitu ya, skill. Kok mana nih kasusnya? Nah ini mungkin mohon bersabar dulu. Mungkin di minggu kedua, ketiga sampai keempat, di materi pokok sama materi pembulatan, mungkin nanti di situ Pak Elia akan mendapatkan materi yang memang diajarkan terkait dengan studi case, bahkan terus kemudian langsung praktek bagaimana cara memeriksa anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan sebagainya. Terkait dengan anak, terkait dengan perempuan, kita tahu sama-sama ini Pak Elia, anak ini aset ke depan bangsa, penerus kita semuanya. Bagaimana terus kemudian masa depan bangsa ini ditentukan oleh anak-anak kita yang sekarang ini. Definisi anak itu yang di bawah usia 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, perempuan juga begitu, aset. Ini bagaimana? Pak Elia yang saat ini mengikuti spesialisasi di bidang anak. Calon penyidik itu, sekarang sudah menjadi penyidik umum, tapi nanti lebih spesialisasi karena dibekali ilmu keterampilan yang khusus untuk menangani itu. Teknisnya dan sebagainya beda. Nah terkait dengan anak dan perempuan ini, pandangan Pak Elia bagaimana? Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, anak adalah warisan, anak cucu kita ke depan, warisan generasi bangsa, sehingga betul-betul wajib kita jaga. Oleh karena itu, kita butuhkan kesadaran kolektif. Semua pihak perlu menyadari bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu kita jaga. Kemudian penyidik wajib melakukan pendidikan secara komprehensif dan humanis, sehingga anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini dapat kita jaga keberlangsungannya. Demikian Pak. Iya. Termasuk terhadap masyarakat barangkali ya. Iya, Pak. Ketika ada kejahatan yang terus kemudian anak sebagai korban atau mungkin anak sebagai pelaku tidak boleh mengambil tindakan sendiri, kalau memang terus kemudian harus lapor kepada penegak hukum ya. Karena penegak hukum juga nanti di situ juga akan berbicara masalah dengan Peksos, pegawai sosial, terus kemudian dengan pendampingan lainnya dengan terkait dengan Kementerian PPA, perlindungan anak dan sebagainya. Itu yang program-programnya terkait dengan perlindungan terhadap anak itu pasti nanti bisa dijamin ke depannya. Iya, Pak. Kira-kira itu Pak Elia, terima kasih banyak. Sama-sama, sudah Pak. hadir di podcast Diklat Reserse. Sahabat Sidik Sakti Indra Waspada sekalian, demikian podcast Diklat Reserse kali ini dengan topik terkait dengan atau tamu yang luar biasa, Pak Elia, yang membahas cerita inspirasi dan pengalaman belajarnya terkait dengan pendidikan pengembangan spesialisasi tentang tindak pidana perempuan dan anak. Mudah-mudahan ini menjadi cerita inspirasi bersama untuk mendukung Polri, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mewujudkan institusi Polri yang profesional, modern, yang presisi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap jaga keamanan, waspada, kemudian bersama-sama mendukung Polri untuk terus berkembang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.